Kata Imam Malik rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, barang siapa mengadakan satu bid'ah dalam agama dan dia mengatakan bahwa itu bid'ah itu baik, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Sebab Allah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi SAW, maka sekarang juga enggak jadi agama. Di zaman Nabi enggak ada orang mengadakan perayaan Maulid, Isra, Mi'raj, enggak ada. Zaman Nabi enggak ada, zaman sahabat juga enggak ada. Ini baru dalam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma ja'alna min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Yazid Jawas, mungkin kalau sekilas saja tidak nampak ada keanehan. Tetapi kalau kita sedikit memakai akal waras, maka bukan lagi keanehan yang muncul, tapi kelucuan. Sering kita dengar Ustadz Yazid ini selalu berkoar bahwa dalil itu bukan ucapan imam, bukan ucapan kiai. Dalil itu kitab dan sunnah. Tapi Pak Jawas kali ini malah berdalil dengan ucapan Imam Malik. Apa hanya karena cocok dan merasa ini bermanfaat untuk menyerang, maka dipakai juga. Walaupun misalnya di situ ada ayat Al-Qur'annya, tetapi yang memposisikan sebagai dalilnya itu ya Imam Malik. Dia yang bilang Imam Malik berkata. Artinya dia memakai ucapan Imam Malik. Ya bagus sebetulnya, tetapi harus fair. Jangan hanya kalau mau nyalahkan orang, tidak mau terima kalau orang berhujah dengan ucapan ulama. Harus Quran, harus hadis. Sementara dirinya sendiri enteng menukil ucapan-ucapan ulama. Tapi ini masih kamu bisa berkelit. Oh enggak, itu Imam Malik kan uraian dari Al-Quran. Anggap saja itu Al-Quran tafsiran Imam Malik. Inilah ikut Al-Quran atas manhaj atau atas pemahaman ulama salaf. Saya nggak suka ngotot. Oke kalau begitu. Oke. Berarti tidak keluar dari ucapannya bahwa dalil itu harus kitab dan sunnah. Walaupun ya tentu harus sudah proses dipahami oleh ulama salaf. Nggak apa-apa. Berarti bukan sedang melanggar kaedahnya sendiri ketika dia bilang Imam Malik berkata. Itu dia sedang berdalil dengan Al-Quran dan hadis, tetapi melalui jalur pemahamannya Imam Malik. Oke, bagus. Tapi ada yang nomor dua, yang ini tidak bisa ditolak. Dan betul-betul lucu. Dan ini poinnya. Kita sering mendengar kalau orang-orang di kelompok ini selalu tajam menelisik kalau orang punya hujah. Itu dalilnya do'if. Begitu kan? Itu hadis palsu, gak mau tahu dia. Setelah di cross check, kenapa do'if? Kata Syalbani do'if, kan biasanya begitu ya. Rata-rata begitu. Oh itu palsu, itu do'if, itu hadis palsu, kita tidak boleh amalkan kalau bukan hadis sahih. Tapi lucunya mungkin bukan lucu, apa bodoh apa lucu, wallahu a'lam. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Yazid Jawas dinisbatkan kepada Imam Malik itu adalah ucapan yang tidak ada sanadnya. Bukan lagi do'if, Pak. Tidak ada sanadnya. Anda baca di kitab manapun, tarik di kitab manapun, tidak akan pernah ada sanad dengan redaksi seperti itu. Tidak akan pernah ada. Paling mentok itu ya Asy-Syatibi sanadnya. Asy-Syatibi itu menulis dalam kitabnya Qala Ibnu Al-Majashun. Tidak disebut hadis-hadis, tidak jelas dari siapa. Tiba-tiba Qala Ibnu Al-Majashun. Begitu juga Ibnu Taimiyah dan ulama yang lain yang mengutip ucapan versi yang seperti diterjemahkan Pak Yazid itu tanpa sanad. Mentok di Ibnu Majashun, Qala sami'tu Malikan yaqulu. Jadi sanadnya satu aja, nggak tahu kemana jalurannya. Ibnu Majashun itu hidup di abad bersama Imam Malik berapa ratus tahun dengan Asy-Syatibi jaraknya. Tiba-tiba Qala Ibnu Al-Majashun. Ya kita bukan meragukan Asy-Syatibi, tapi kalau kamu mau menukil itu, tunjukkan sanadnya, dari mana jalurnya. Ya. Untuk ikut hadis Nabi aja kamu harus begitu, apalagi untuk ikut ucapan orang. Kok lebih gampang percaya ucapan orang daripada ucapan Nabi? Kan gak waras. Jadi redaksinya itu, saya tampilkan ya. Mesti Asy-Syatibi itu dalam kitabnya Al-I'tisam hanya menulis Qala Ibnu Al-Majashun.
Sami'tu Malikan yaqulu, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan. Barang siapa yang melakukan bid'ah dalam Islam dan dia menganggap itu bid'ah hasanah, za'amah, maka berarti dia menyangka anna Muhammadan atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khona ar-risalah, telah mengkhianati risalah yang datang kepadanya. Ini kan tajam sekali. Jadi kalau kamu mengatakan ada bid'ah hasanah, berarti ada sesuatu yang baru dalam Islam dan itu baik. Berarti kamu menganggap Nabi Muhammad itu telah mengkhianati risalahnya. Artinya apa? Ada yang disembunyikan, ada kebaikan yang tidak disampaikan oleh Rasulullah. Kan begitu tuh arah-arahnya. Semuanya juga Ustaz-Ustaz Wahabi ini yang dipakai. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan. Padahal redaksi itu tidak akan pernah kamu jumpai sanadnya. Tanya kepada dokter-dokter kamu itu. Mungkin kamu ikut kajian mereka. Tanya apa sanadnya ini. Bagaimana sambungan dari Imam Malik sampai kepada Asy-Syatibi itu. Hatta kepada Ibnu Taimiyah itu. Gimana ceritanya bisa ada ucapan seperti itu. Saya tanya sanadnya. Kalau yang ada sanadnya, itu adalah yang dikutip oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Bentuknya bukan begitu ya. Ada disebut sanadnya satu-satu, itu pun doif. Periwayatnya sendiri oleh Ibnu Hazm dinyatakan doif. Cuma saya tidak perlu bongkar-bongkaran lah. Kalau kamu tidak percaya nanti kita diskusi, kita live ya. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm itu bentuknya ya. Man ahdasa, ya. Barang siapa yang melakukan sesuatu ya. Fi hadhil ummati, di umat ini, al-yauma, hari ini, malam yakun alaihi salafuha, di mana itu tidak ada sandarannya dari salaf mereka. Artinya ini bicara dalil, bukan asal melakukan sesuatu lalu kalau dianggap baik lalu itu menuduh Rasulullah berkhianat. Enggak. Jadi ibtada bid'atan itu redaksi yang tidak ada sandaran sanadnya. Bukan lagi doif, tapi tidak ada sandaran sanadnya. Kalau yang ini masih doif, ada jalur sanadnya. Abdul Malik Ibnu Habib itu bahkan bukan hanya doif. La ya'rifu sakimahu wa sahihahu. La ya'rifu rijalal hadis. Tidak kenal rijalul hadis. Tidak tahu mana hadis sahih, mana hadis yang sakit, yang tidak sahih. Tapi saya tidak mau terlalu menjelaskan tentang ulama bagaimana. Artinya, saya bertanggung jawab bahwa mengatakan itu bermasalah. Walaupun masalahnya masih oke lah, anggap doif ya. Dan bentuknya bukan seperti yang pertama. Kalau yang pertama itu bukan lagi doif, Pak. Nggak ada sanadnya. Gimana nggak ada sanadnya? Ibnu Majasun ini menceritakan ke siapa kok moro-moro Asy-Syatibi mengatakan qala Ibnu Majasun? Nggak bisa itu ditemukan sanadnya. Ya. Makanya di kitab manapun mesti kama qala Asy-Syatibi, seperti yang diucapkan Pak Jawas itu. Seperti Asy-Syatibi dalam kitabnya. Coba baca dalam kitabnya. Itu tulisannya itu. Qala Ibnu Majasun. Itu saja. Sementara kalau dalam Al-Hikam mungkin seperti sebelah ini jelas Ibnu Hazm itu merilis masing-masing sanadnya itu sampai kepada Imam Malik. Itu Pak kalau mau bawa dalil. Jangan ketika sama orang seenaknya, dalilnya doif ini sendirinya. Dalil nggak ada sambungannya dipakai. Imam Malik sendiri punya amalan kalau masuk rumahnya membaca Masya Allah la haula wala quwata illa billah. Berdalil dengan Al-Quran. Walaula idzakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Kata Imam Malik ya, baitur rajuli jannatuhu atau jannatur rajuli baituhu. Ya rumahnya seseorang itu ya surganya ya rumahnya. Makanya kalau masuk surga baca begitu, masuk rumah ya baca begitu. Itu Imam Malik. Ini nggak ada salaf-salaf sebelumnya. Nabi tidak pernah mencontohkan begitu. Sahabat tidak pernah mencontohkan begitu. Itu Pak Yai, itu bahkan Imam Malik itu punya tradisi ihya'u awaili as-suhur. Malam pertama bulan itu mesti dia begadang. Ihya'ul lail. Melakukan ibadah-ibadah yang berbeda dengan malam-malam di tanggal-tanggal berikutnya. Khusus tanggal 1. Bahkan kalau malam Jumat khusus syahira kullal lail, tidak tidur semalaman. Tapi kalau malam-malam biasa syahira ba'dahu, tidak tidur sebagian dari malam itu. Artinya tidak sepanjang malam. Itu tidak pernah dicontohkan Rasulullah, Pak. Tapi Imam Malik punya dalil. Artinya apa? Yang dikerjakan ini adalah tidak pernah ada sebelumnya. Berarti kan bid'ah. Iya toh?
Tetapi kata Ibnu Rajab saja, memang ada keadaan di mana kanat bid'atan fil lughah. Secara bahasa iya bid'ah. Tetapi laisat bid'atan fis syariah. Li'annaha laha aslun. Jadi bicaranya dalil, bukan contoh. Orang melakukan Isra, melakukan maulid, kalau dia ada dalilnya, walaupun tidak pernah ada di masa Rasulullah, maka jangan disebut itu sebagai bid'ah apabila Anda memaksudkan bid'ah itu sesat. Kenapa? Karena kalau bicara bid'ah itu mesti semuanya sesat, berarti ini bid'ah di dalam syariat. Idza utlikotil bid'atu fi syariati fahiya matmumatun. Kalau secara syariat bid'ah memang sesat. Wa hiya ma laisat laha dalilun atau aslun fi syariah. Itu Pak Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi begitu ya. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.